sudah tidak lagi ya. Saya buka lagi jendela R-nya ya. Jadi ini untuk R-GUI. GUI itu Graphical User Interface. Jadi antar muka aplikasi R ini kalau misalnya kita tidak menggunakan RStudio ya. Kalau kita tidak menggunakan RStudio. Kalau RStudio tampilannya tidak seperti ini. Nah, jadi kalau kita menulis perintah yang bisa disimpan kemudian bisa dieksekusikan, kita bisa menggunakan editor di sini ya, yang bisa diedit ya. Kemudian kita bisa juga menuliskan perintah untuk aplikasi-aplikasi, misalnya perintah-perintah matematik, operator-operator matematik itu di sini langsung juga bisa. Nah, sekali lagi biar kalian terbiasa, ini akan saya sajikan bagaimana pengoperasian R ya. Ya. Karena ini mungkin saya rasa juga baru buat kalian ya. Dan kalian harus bisa karena ini freeware, free bebas, ware ya. Jadi aplikasi ini bisa kalian dapatkan secara cuma-cuma ya. Nah, mestinya kita ngasih kredit, ngasih apresiasi kepada mereka yang mengembangkan ini. Jalankan apa yang kita tulis pada R editor ini. Kalau mau menjalankan apa yang kita tulis pada R editor ini, kita bisa menaruh kursor kita di baris-baris di R editor ini, kemudian kita tekan Ctrl R begini ya. Jadi setelah jadi baris demi baris, kalau kita melakukan mengeksekusi masing-masing baris ini, kita tekan Ctrl R. Jadi misalnya gini, untuk pernyataan yang didahului dengan tanda pagar ini atau tagar ini, R tidak memprosesnya. Jadi misalnya ini tagar dapat berfungsi langsung sebagai kalkulator gitu ya. Dia tidak diproses gitu ya. Tetapi begitu kita memberikan perintah 7+3 begini, karena ini operator aritmatik, mereka langsung memprosesnya. 7+3 10, meskipun kita juga bisa melakukannya di jendela konsol di sini ya, 7+3 gitu. Itu bisa 10 ya. Kalau di sini menuliskannya langsung di sini, atau kalau kita mau nanti ada keperluan editing dan sebagainya di sini. Menulis program itu juga di sini biar bisa dieksekusi dan hasilnya di konsol ya. Jadi ketika kita tekan Ctrl R begini, mereka akan mengeksekusi 2 dikurang 5 ya. 3 ya. Kemudian perkalian itu dengan menggunakan bintang ya. Oke, masih ada yang masuk ya. Perkalian bintang ya. Ini untuk aritmatik. Kemudian pembagian itu slash ya. 10 bagi 4. Kemudian pangkat, ini pangkat ya. Seperti kalau kita bikin program di 8, terus tanda chop chopping sepertiga. Jangan lupa sepertiganya dikurung, karena itu adalah bilangan pangkat ya. Kalau nggak dikurung lain cerita ya, nanti hasilnya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukannya secara serentak seperti ini. Jadi 45,2 ditambah 43,5 pangkat. Nah, dalam pangkatnya ini ada 5,6 dikurang 2,3 ya. Dan kemudian dikurang 443,5 dibagi 34 dibagi 5. Ini baginya berurut ya. Nah, ini menggunakan tentunya penghitungan ini menggunakan prinsip hierarki bahwa perkalian dan pembagian itu, jadi perkalian dan pembagian itu lebih tinggi hierarkinya daripada penjumlahan dan pengurangan, kecuali dalam tanda kurung. Dalam tanda kurung. Pangkat lebih tinggi lagi daripada perkalian gitu ya. Nah, kemudian untuk fungsi-fungsi yang umum dalam matematik, misalnya ABS itu akan singkatan dari absolut, akan menghasilkan harga mutlak. Jadi
ABS dari 5,7 dikurang 6,8 ini berapa nilainya? Karena ini negatif, di harga mutlak kan jadi positif. Jadi mempositifkan, ini fungsi harga mutlak. Oke. Nah, bagaimana dengan ini ya? 119 ini ada persen pagar persen slash pagar persen lah ya, sorry ya. Ini adalah menghasilkan bilangan bulat atau fungsi integer. Jadi berapa nilai bilangan bulat 119 dibagi 13? 9. Karena 9 kali 13 90 ditambah 27 117. Jadi tidak disertakan sisanya. Jadi itu adalah fungsi integer, ya, fungsi yang hasilnya bilangan bulat. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin sisanya berapa? Jadi itu modulo. Cara menuliskan modulo adalah dengan cara seperti ini. Jadi persen-persen. Jadi bilangan pertama persen-persen, bilangan kedua ini menghasilkan modulo. Jadi sisa hasil bagi 119 dengan 13 itu 2, dinyatakan dengan fungsi ini, ya. Jadi itu fungsi modulo. Oke, berikutnya fungsi lantai atau floor, ya. Floor 5,7 floor. Jadi kalau gambarnya itu seperti gini, ya. Kalau ini X gitu ya, ini gambar floornya gini, ya gitu. Kayak seperti kurung siku, tapi di atasnya nggak ada tanda penutupnya, yang ada di bawah. Maka disebut floor. Floor ini menghasilkan bilangan bulat terbesar, ya. Menghasilkan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari ini. Ini kan pecahan nih, ya. Bilangan bulatnya 5,7. Jadi floor dari 5,7 itu 5. Nah, itu lantai, floor. Sebaliknya di atas, atap ini. Atap itu ceiling. Atap itu ceiling. Jadi kalau ceiling 5,7, ini menghasilkan bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada nilai ini. Jadi seolah-olah seperti pembulatan, ya, seolah-olah seperti pembulatan. Tapi itu adalah namanya fungsi ceiling 5,7. Walaupun 5,09, walaupun 5,00007 gitu, tetap ke 6 atapnya, ya. Oke, kemudian rounded, round bulat, pembulatan, ya. Nah, kalau seperti ini, ya, seperti ini itu kita membuat fungsi dulu. Jadi fungsinya adalah, kalau ini argumennya X, adalah floor dari X ditambah setengah dulu. Floor dari X tambah setengah. Jadi ini kalau dieksekusi belum menghasilkan sesuatu. Nah, jadi kalau misalnya kalau mau mengeksekusi harusnya rounded gitu ya. Ini nama fungsinya. Rounded, terus argumennya apa? Jadi kalau kita tulis rounded di sini ya, misalnya rounded, sorry. Ini kalau di bawah, kalau di atas gini. Ini ya. Rounded itu misalnya 5,1 gitu. 5,1 hasilnya 5, ya. Hasilnya 5. Kalau rounded misalnya rounded 5,9 hasilnya 6, ya. Ini dibulatkan. Pembulatannya kemana? Nah, itu. Ini fungsinya. Harus bikin fungsi dulu. Ini ada gangguan terus di sini. Internetnya tidak stabil. Internetnya kurang stabil. Padahal ini di kantor nih. Padahal di kantor di sini aja nggak stabil. Gimana juga? Oke, log.
Log di sini yang dimaksudkan log itu adalah ln, logaritma natural ya. Jadi log 1, 0. Jadi ini adalah fungsi logaritma bilangan dasar E. Kemudian EXP fungsi eksponen ya. EXP 0, fungsi eksponen yang nilainya sama dengan 2,718 sekian banyak. Nah, bagaimana kalau kita ingin menuliskan bilangan dasarnya bukan E? Misalnya bilangan dasarnya bukan E tapi 2. Jadi kita tuliskan di sini ya. Log 10 bilangan dasarnya berapa? 2 ya. Nah, 3,3 sekian. Log 10 bilangan dasarnya 7 misalnya. Oke. Nah, jadi nilainya ada di sini. Oke. Nah, jadi sintaksnya begitu. Nah, kalau bilangan dasarnya 10, nulisnya bukan log, tapi log 10. Ya. LOG gini ya, LOG 10 gitu. Ini log bilangan dasar 10. Misalnya 10.000. Nah, 10.000. Jadi nilainya 1, 2, 3, 4. Ya. Dan nilainya 4 misalnya. Itu bilangan log ya. Nanti kalau menuliskan di R, itu fungsi-fungsinya, jangan lupa. Kemudian akar SQRT ya. Biasa sama seperti di Excel. Misalnya akar 64 gitu ya. Akar 64, 8. Nah, gitu. Faktorial sama, kita tuliskan faktorial begini. Faktorial misalnya 5, faktorial 5 120 ya. Coba bilangnya besar. Faktorial 100. Bisa enggak? Nah, di sini terbatas bilangannya karena menggunakan digit 32 bit ya. Jadi bilangannya begini, E ini 10 pangkat ya, 10 pangkat. Jadi kalau mau lihat faktorial terbesar berapa yang bisa tanpa diwakili begini ya, harus dicoba-coba dulu misalnya. Faktorial 50 aja jangan-jangan sudah pakai bilangan itu kan. Nah, besar sekali. Nah, oke. Nah, untuk menghasilkan bilangan yang tidak begini tentunya harus dibuat programnya ya. Seperti misalnya dalam peluncuran satelit itu kalau kita tidak menggunakan desimal, digit desimalnya yang ratusan banyaknya, jangan-jangan satelit yang kita orbitkan itu meleset gitu ya. Jadi supaya tidak meleset, ketelitiannya harus tinggi, super tinggi. Oke, faktorial cus. Nah, cus ini kombinasi ya. Cus ini kombinasi. Jadi kalau kita ingin menghitung kombinasi 2 dari 5 gitu ya, itu kita gunakan perintah cus, pilih. Dari berapa? Dari 5. Diambil berapa? 2. Gitu ya. Nah itu. Dari 5 diambil 2. Jadi itu bunyinya. Jadi cus itu kombinasi. Ya, kombinasi. Oke? Okay? Nah, beberapa fungsi yang lain yang sudah tersedia di sana, diantaranya adalah gamma, ya. Gamma, ini gamma 5. Gamma 5 itu kalau gamma terus argumennya bilangan bulat, jadi gamma n itu sama dengan n-1 faktorial. Jadi kalau gamma 5 4 faktorial, gamma 6 5 faktorial. Kalau gamanya bilangan bulat, ya. Tapi kalau gamanya bukan bilangan bulat, gamma setengah misalnya gitu. Sorry. Gamma setengah ini ya. Oke. Nah, ini gamma setengah. Jadi gamma setengah 1,77 sekian, ya. Itu ini menerjemahkan, jadi fungsi yang ada di sini itu membantu menerjemahkan fungsi gamma. Fungsi gamma itu kan misalnya integral dari 0 sampai tak hingga ya. Gamma t sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat min t faktorial atau apa, et apa nih ya.
E pangkat T, T pangkat apa, lupa. Pokoknya ada itu fungsi gamma. Nanti lihat lagi fungsi gamma. Ya. Gamma setengah. Oke, log. Ini L gamma. Ini log gamma. Jadi ada log gamma ya. Log gamma 5. Kalau kita eksekusi, nah ini log gamma 5, L gamma itu logaritma gamma. Oke. Kemudian ada istilah trunket. Trunket itu dipotong, dipangkas ya. Dipangkas. Jadi misalnya gini, trunket TRUNC itu trunket 1,4 ya. Jadi kalau gini, trunket 1,4. Fungsi pemangkasan yang menghasilkan bilangan bulat dekat dengan 0. Menghasilkan bilangan bulat. Ingat ya, trunket itu menghasilkan bilangan bulat dekat dengan 0. Jadi kalau di sini, jadi kalau kita apa namanya berada pada R konsul ini, kalau kita tekan panah ke atas akan menghasilkan fungsi ini, menghasilkan perintah sebelumnya, ya, perintah sebelumnya. Ini di belakang ini ada tanda pagar, ini tidak diolah, yang diolah yang depannya. Nah, coba misalnya kalau ini diganti 5,2. Berapa hasilnya? Fungsi pemangkasan menghasilkan bilangan bulat dekat dengan 0. Bilangan bulat yang lebih dekat dengan 0 daripada ini. Menghasilkan berapa? 5. Coba saya ketik lagi. Trunket min 2,3 menghasilkan berapa? Bilangan bulat yang lebih dekat dengan 0. Jadi bilangan min 2,3. Berapa? Min 2. Ya. Kalau min 3 semakin jauh. Kalau min 3 itu semakin jauh. Jadi yang semakin dekat dengan 0, min 2. Kalau bilangan negatif, ini menjadi min 2. Kalau positif, ya menjadi 5. Ya. Bilangan bulat. Dan dipotongnya dia, dipangkasnya. Ya. Oke. Kemudian ini round. Round di sini bukan yang tadi, bukan tahun tadi. Round ini pembulatan hingga digit tertentu. Pembulatan hingga digit tertentu. Jadi kalau ini kita eksekusi round ya, ini kan 4 digit nih. Kita inginkan digitnya menjadi 3. Karena digitnya menjadi 3, ini menjadi 7,287. 5-nya hilang, ya. Jadi itu. Sekarang misalnya 2865 ini ya. Ini 2865. Jadi 2,787 juga kan? Ya. Nah gitu. Itu pemangkasan. Nah, yang berikutnya ini. Oke. Sign if. Sign if ya. Ya ini, sorry. Ini kok jauh ke sini lari. Ini. Nah, sign if, ini pemangkasan ya. Digitnya 2 aja nih. 2 aja. 2 aja itu 1, 2, itu 7,3 ya. Oke. Run if. Run if ini membangkitkan ya. Membangkitkan sebaran seragam standar sebanyak 12 data ya. Run if. Kalau di Excel sama dengan run kurung buka kurung tutup ya. Oke, ini kalau di sini langsung. Kalau cuma satu aja gimana? Run if gitu aja. Run if ya. Nah, kalau nggak bisa, jadi harus ada banyaknya berapa. Run if berapa banyak? 1. Ya 1 aja ya. Ini menunjukkan banyaknya bilangan acak yang dibangkitkan dari sebaran seragam standar, ya. Oke. Nah, kemudian dari fungsi trigonometri juga bisa, dari fungsi trigonometri, ya, sinus, kosinus, tangen dan sebagainya, ya.
sinus, kosinus, tangen, dan sebagainya. Sinus, kosinus, tangen. Oke. Ini ada. Ya. Jadi, kosinus 0. Kosinus 0, 1. Sinus 0, 0. Tangannya, ya. Oke. Ini arkes tangan dan sebagainya. Oke. Baik. Lanjutnya, kalau kita ingin membangkitkan, membuat bilangan, barisan bilangan ya, membuat barisan bilangan beraturan, membuat barisan beraturan begini ya. Ini kalau kita ketikkan 1 sampai 7 gini ya, 1.7. Mereka kita akan menghasilkan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1.25 misalnya, sorry, bukan di sini, tapi di konsol ya, 1.2, 25. Nah, bilangannya 1 sampai 25. Kita menghasilkan bilangan itu. Oke. Terus, nah ini, kalau kita mau membuat bilangan 0,1, 0,2 dari 0 sampai 1, perintahnya ini sekuen. Ya, sekuen itu barisan ya. Oke. Nah, ini dari 0,0 sampai 1 dengan delta ini perubahannya 0,1 ya. Nah, dengan cara yang sama kalian bisa buat misalnya di sini sekuen ya. Dari 0 sampai 35 7 gitu ya. Nah, sebenarnya 7. Jadi yang muncul di sini 0, 7, 14, 21, 28, 35. Di Excel juga bisa pakai ALT EIS gitu ya. ALT EIS. Oke. Nah, ini bisa naik bisa turun. Kalau yang bawah ini yang turun nih, yang turun ya. Jadi dari 5 sampai min 5, turunnya min 1. Jadi 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Coba aja bagaimana kalau kalian mau membuat seperti ini, bikinnya manual ya. Jadi ini perintah-perintah praktis dari R yang memudahkan kita untuk mengerjakan analisis matematik ya. Oke, bagaimana kalau pembangkitan berulang? Ini pembangkitan berulang ya. Nah, kalau kita eksekusi ini, perintahnya rep. Rep itu replikasi ya. 5,317. Artinya 5,3 ini diulang 17 kali. 17 kali ya. 5,3, 5,3, 5,3 sebanyak 17 kali. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya ini sekuen 1 sampai 6 diulang 2 kali. Caranya, jadi kalau mau nulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, diulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini, gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, caranya seperti ini. Rep. Ya. Rep itu replicate. Replicate-nya ini banyak kalinya itu di belakang ini. 2. Yang direplicate apa? 1 hingga 6. Gitu ya. Nah, jadi gitu. Nah, kalau ini gimana nih? Rep. Ini banyaknya. Rep 36. Ini 16. Apa yang dihasilkan? Ya, apa yang dihasilkan nih? Nah, jadi kalau ingin menghasilkan 111, 222, 333, ya ini lihat nih. 111, 222, 333, 444, 555, 666, ya. Nah, jadi perintahnya ini tadi. Perintahnya. Jadi repnya 3 sampai 6, ya. Ini dari 1 sampai 6, dari 1 sampai 6, ya. Rep 36, ya. Oke. Nah, bagaimana kalau ini? Rep 1616. Sorry, sebelum itu GL dulu. Nah, ini kalau mau nyari levelnya itu apa saja? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini levelnya. Oke. Nah, kalau yang ini pengulangannya beda, hati-hati ya. Ini kalau ini misalnya 1-nya 1 kali, 2-nya 2 kali, 3-nya 3 kali, 4-nya 4 kali, 5-nya 5 kali, 6-nya 6 kali. Cara menuliskannya seperti ini, ya. Cara menuliskannya seperti ini. Ini kan dari 1 sampai 6.
Yang pertama 1 kali, yang kedua 2 kali, sampai yang terakhir 6 kali, gitu caranya. Oke, jadi sebetulnya itu fungsi dalam fungsi. Jadi fungsi dalam fungsi ya. Oke, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kalau ini begini. Ini yang diulang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya 1 kali, duanya 2 kali, tiganya 3 kali, empatnya 3 kali, limanya 2 kali, 6-nya sekali. Nah, kalau mau ini frekuensinya, frekuensi dari apa yang ingin ditampilkan, ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kalau bukan angka, nih ya. Jadi ada Monoecious, Dicecious, Hermaprodit, Agamik misalnya gitu. Nah, ini frekuensi munculnya 3273. Jadi Monoecious ini 3 ya. 1 2 3. Kemudian Dioecious. Dioecious ini 2 kali, 1 2. Kemudian Hermaprodit munculnya 7 kali ya. Jadi ini yang di belakang ini adalah frekuensinya. Frekuensi. Nanti saya berharap bahwa R ini harus supaya terbiasa, harus sering dilatih, ya. Oke. Nah, bagaimana bekerja dengan vektor nih, vektor ya. Ini kalau kita mau buat vektor ya, yang elemennya ini 7 5 7 2 4 6 1 6 2 3 ya. Oke. Jadi kalau ini kita run menghasilkan itu ya. Nah, Y-nya itu apa? Oh, Y-nya ini. Y-nya itu ini elemen-elemennya 7 2 itu ya. Tuh. Panjang vektor dinyatakan dengan length. Length itu panjang. Panjangnya vektor berapa? Panjang vektor itu banyaknya elemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi length. Jadi banyaknya elemen vektor ini dinyatakan dengan length 10 ya. Oke. Nah, bagaimana dengan kalau kita ingin menghitung nih, ya kan? Ini perintah ini mengatakan Y ya. Y itu masing-masing nilai ini. 7 5 7 2 4 dan seterusnya. Masing-masing dikurang dengan rata-ratanya ya. Rata-rata dari Y itu berapa? Ya. Rata-rata dari Y itu berapa dikuadratkan, kemudian dibagi dengan panjang Y dikurang 1. Tadi sudah tahu panjang Y itu 10, kurang 1 9 ya. Nah, jadi kalau ini kita eksekusi, kontrol R begini, ya, nilainya 4,9. Kalau kalian tahu ini adalah sigma, sum itu sigma. Y dikurang rata-ratanya kuadrat, ya. Sigma dari Y dikurang rata-ratanya kuadrat dibagi N-1. Ini tidak lain adalah yang namanya dalam statistik itu standar deviasi sampel, ya. Standar deviasi sampel. Varian. Ini varian sampel, Karena ini nggak ada akarnya, varian sampel, ya. Jadi ini adalah varian sampel. Nah, ini kalau pakai kita mau mempraktekkan menggunakan rumus itu. Sebetulnya ini sama aja dengan ini, varie ini. Kalau kita varie, nah, ini varie 4,9 juga, ya kan? Jadi itu memang varian sampel. Jadi kalau minnya ya tinggal ini rata-ratanya 4,5. Jumlahin dulu dibagi 10 kan 4,5. Nah, itu statistik-statistik ya yang perhitungan-perhitungan yang bisa jadi nanti sering kita pakai dalam statistik ya, dalam komputasi ya. Makanya namanya komputasi statistik. Jadi harus tahu kalau misalnya kalau kita akan menggunakan aplikasi R ini harus tahu masing-masing fungsi itu bagaimana secara efisien alat yang kita gunakan itu dapat membantu kita. Jadi kalau komputer itu bikin kita ribet dan sebagainya itu malah kita dikerjain komputer. Banyak kita yang mengerjain komputer ya. Di komputer itu kita manfaatkan supaya pekerjaan kita jauh lebih mudah. Oke. Nah, sekarang begini. Pensortiran, perankingan, dan penataan.
andai kan kita punya data nih, ya kan? Data ya. Oke. Kalau mau tahu ini datanya sudah jelas sebetulnya. Kalaupun kita mau ketik di sini data gitu juga keluarnya itu juga ya 74 ini. Nah sekarang bagaimana dengan apa yang dimaksud dengan rank data? Rank kita peringkatkan. Ini hati-hati ya. Ini rank data. Jadi ini diperingkatkan, kemudian disimpan namanya rank S. Ini ada S-nya ya beda. Ini nama apa namanya vektor ya. Ini rank ini fungsi ya. Nah, kalau kita mau ketikkan mau tahu ranknya berapa ini ya. Nah, ranknya ya. Ini sebetulnya 96 gitu aja. Nah, tahu caranya kan? Rank itu yang terkecilnya mana? Oke. Data ini terkecilnya itu 0. Ini 0 ya. Nah, perankingan ini di Excel juga bisa. Di Excel juga bisa. Nah, ini terkecilnya. Karena terkecilnya ini ada dua kan. Harusnya ini kan kalau kita lihat banyaknya data ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11 ya. Berarti mestinya rank terkecil itu 1, rank terbesarnya 11. Rank terbesarnya 11. Nah, terbesarnya 9. Makanya angka 9 ini ranknya 11 ya. Ini kan ke posisi kelima nih, 11 ya. Nah, sedangkan 0 ini ranknya harusnya salah satunya lagi 2. Nah, karena ada 2, maka ranknya harus di rata-rata. Karena kan bisa ribut nih. Ini kalau istilah ini manusia bisa ngomong, dia saling ribut nih. Aku duluan, dia bilang aku duluan juga. Nah, daripada ribut, ini menggunakan konsep rata-rata yang harusnya 1, bisa saja ini, bisa saja ini. Kalau ini 1, ini 2, kalau ini 1, ini 2 kan itu. Jadi ranknya menjadi rata-ratanya 1 tambah 2 yang sama karena cuma 2. Ada 3 bagi 2 masing-masing 1,5. Jadi itu ranknya ya. Oke, sekarang kalau ini kan ada perintah rank. Sekarang perintah sort nih. Perintah sort, ya kan? Ini datanya di sort, diurutkan. Kemudian disimpan ke dalam variabel yang namanya sorted. Variabel yang namanya sorted. Bagaimana kalau sorted ini kita tampilkan? Bagaimana nilainya? Oke, ya. Jadi nilainya menjadi begini 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini belum urut, ini sudah urut. Nah, jadi sort itu diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Nah, hati-hati yang di bawah ini. Order ya, order nih. Nah, oke. Ini rank, ini sort, ini order ya. Tertata. Nah, kalau tertata outputnya seperti apa? Lihat. 7, 11, 6 ya. 7, 11, 6, 9, 8, 2, 10, 3, 1, 1, 4, 5. 3, 1, 4, 5. Gimana? Kok bisa jadi ini? Nah, kok bisa jadi begini? Ya, kira-kira gimana? Ya? Kok bisa nih tataannya begini? Nah, kira-kira gimana? Ada yang punya ide? Nah, ya. Kenapa outputnya menjadi 7, 11? Ini kan datanya nih 7, 4, 6, 8, 9, 1, 0, 3, 2, 5, 0. Ini update. Nah. Tahu? Tahu nggak? Ini dari sini nih. 0. 0 ya. 0 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, pada posisi ke-7 dia. 0 berikutnya, apa nggak boleh dibalik Pak? Boleh, kalau ini sama, boleh. Ini 11, 7. Tapi ini menggunakan konsep siapa yang duluan. Siapa yang duluan. Oke, kemudian 1. 1 ini kenapa 6? Lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia posisi 6. Ya. Dan seterusnya, yang terakhir. Yang terakhir ini 0 nih. Ya kan? Nah, jadi, sorry, 0. Apa tadi? Ini 7 ya. Sorry, 9. 9 ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini 5. Jadi ordered itu begitu.
menghasilkan posisi kapan dia merupakan indeks, menghasilkan indeks atau posisi saat dia mati. Ya, dia mati nilainya berapa nih? 0 nih pada posisi berapa? I-nya berapa? Oh, 7. Ya kan? 0 berikutnya 11. Kemudian 1 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, oke ya, udah beres. Oke, kemudian kita lihat view ya. View data frame, data gini. Nah, ini melihat datanya. Jadi kalau kita sandingkan keempat data tadi ini ya. Ini datanya, ini range, ini sorted, ini order. Lihat ya, bagaimana cara menyusun ya. Lihat cara menyusunnya. Ini data frame. Data frame. Kemudian kurung buka, ini sintaksnya. Apa saja yang ingin ditampilkan? Oke, data itu data aslinya ya. Kemudian range pakai S ya, range pakai S. Kemudian yang kolom kedua itu nilai-nilai ini ya. Yang ketiga sorted. Ini kan namanya sorted nih. Sorted ini hasil dari sort ya. Yang keempat order. Nah, jadi cara menampilkan data, menyajikan datanya itu dengan perintah seperti ini ya. View itu nama hasilnya. Jadi data frame, data titik frame, sintaksnya seperti ini. Ya, oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Ada yang bertanya? Ini ada kasihan temennya Susi Trinur ini keluar masuk aja nih. Jaringannya kurang bagus ya. Baik, kalau enggak itu mari belajar R bagian 1. Sekarang bagian 2. Ya, bagian 2 ya. Oh, sama aja nih. Oh, sama aja. Oke. Yang sekarang statistik ya, statistik. Atau sebelum itu ada beberapa operasi matematik ya, ada beberapa operasi matematik yang mungkin perlu saya sampaikan nih. Contohnya begini, ya. Ini setengahnya bikin program, tapi tidak saya compile hanya di sini saja. Oke ya, dari sekali lagi yang diawali dengan tanda pagar seperti ini, yang diawali dengan tanda pagar itu tidak diolah, ya, tidak diolah oleh R. Oke, ya. Nah, jadi mulai diolah di sini. A ini bahasa matematiknya A sama dengan ini A di-assign, A diberikan nilai 2. Jadi nilai A 2, nilai B 2. Jadi mengeksekusi program itu dari atas ke bawah. Baris per baris. A-nya 2, B-nya 3, C-nya 3, R-nya 2 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tulisan R bind. R itu row, bind. Jadi dia di binding, disambung-sambungkan gitu ya. Jadi kalau ini kita eksekusi, munculnya A gitu ya. Nah, itu. Kalau mau kita lihat A-nya berapa dan sebagainya ya, ini A, A-nya 2 ya. Dan seterusnya. Oke, kita nggak usah eksekusi itu. Nah, bagaimana dengan ini yang di bawahnya ya, Y. Nah, ini belum. Dia masih ada tanda plus di sini ya. Kita mengeksekusinya 4 baris ini sampai selesai. Ya. Artinya itu perlu tambahan. Belum selesai. Nah, ini selesai. Artinya kita sudah mengeksekusi Y ini. Kalau mau lihat bentuk Y-nya seperti apa, kita ketik di sini misalnya Y gitu ya. Oh, tulisnya begitu. Row bind. Jadi tetap saja menampilkan vektornya itu vektor kolom begini. Jadi 20,2 di bawahnya 24,1. Ini salah satu cara memasukkan data, mengentry data. Jadi datanya ada di dalam. Jadi datanya internal. Datanya bukan eksternal ya.
Ini data yang internal, salah satu data contoh data yang internal begini ya. Oke. Kemudian bawahnya ini. Lihat bawahnya ya. Ini matriks 1A1. Matriks. Jadi vektor itu kalau kita bikin vektor itu sama aja, vektor itu adalah bentuk matriks ya. Ini artinya VA ini adalah matriks berukuran barisnya 1, kolomnya sepanjang A. Nilainya semua 1 ya. Jadi kalau ini kita eksekusi begini ya, eksekusi ya, VA ya. Nah, jadi ini VA itu ini matriks ya. Sorry. Kolomnya 1, ininya A ya. Ini vektor 1A sebetulnya. Kolomnya 1, sebentar, A-nya berapa tadi? Jangan-jangan saya balik. Oh, A-nya 2, betul. A-nya 2. Nah, A-nya 2. Matriks yang nilainya semua 1, matriks yang nilainya semua 1, barisnya A, kolomnya 1. Ya, barisnya A, barisnya 2, kolomnya 1. Jadi ini adalah nilai matriks itu. Jadi atau vektor 1, ya. Oke. Ini saya eksekusi dulu yang di sini. Dah B, C, R. I, A, I, B, I, C ya. Jadi kalau saya sekarang VB gitu ya. VB. Nah, VB 111 karena B-nya 3. Karena B-nya 3 ya. Nah, bisa dilihat di sini. B-nya 3. C-nya juga 3. R-nya 2 ya. Nah, gitu. Nah, itu VA, VB, VA, VB, VC, gitu ya. Apalagi VR ya. VR. Oke. Nah, sesuai dengan itu. Matriks yang nilainya semuanya 1. Ini barisnya, ini kolomnya. Ya. Nah, sekarang kalau baris kolomnya ini A. Baris kolomnya A. A-nya 2 tadi kan. Jadi kalau itu kita ketikkan IA gitu. Nah, itu matriks identitas. Kan? Ini diagonal. Kalau ini khusus bentuk matriks ya. Diag itu diagonal. Diagonalnya nilainya semuanya 1. Ukurannya A kali A. Ya. Oke. IB. Ukurannya 3 kali 3. IC. IC. Ukurannya 3 kali 3 juga ya. Nah, oke. Oke, sekarang ada yang pernah dengar Kronecker? Kronecker. Ya. Oke. Mengalihkan matriks. Sekarang mengalihkan matriks dulu lah. Mengalihkan matriks misalnya matriks bisa dikalikan apabila ukuran kalau misalnya matriks A kali matriks B, kalau ukuran kolom matriks A sama dengan ukuran baris matriks B. Jadi kalau di sini dikalikan IB kali IC bisa nggak? Bisa kan? Nah, bagaimana cara mengalihkan matriks? Kalau mengalihkan bilangan pakai bintang, ya. Kalau mengalihkan bilangan pakai bintang. Kalau mengalihkan matriks di antara bintang itu harus dikasih persen. Jadi begini. Sekarang IB gitu ya, IB. Nah, kalau perkalian biasa bintang saja, tapi kalau ini matriks itu harus dikalikan persen. Persen bintang persen, sorry, persen bintang persen. IB, IC. Nah, IB berukuran 3 kali 3, IC berukuran 3 kali 3. Jadi bisa dikalikan mestinya, ya. Bisa dikalikan. Nah, hasilnya 3 kali 3 juga kan? Oke. Paham ya? Nah, gitu. Misalnya kalau transpos bagaimana transpos? Kalau transpos itu dikasih T saja. Misalnya ini VC ya, VC transpos. VC transpos. Jadi T VC. Ini artinya transposnya VC. Nah, mau dikalikan dengan gini. Matriks kan IC. IC ya. Bisa?
Nah, ini kan 3 kali 1, ditranspos 1 kali 3, ya. 1 kali 3, ini IC 3 kali 3. Bisa dong mestinya. Hasilnya, nah, hasilnya 1 kali 1, 1, 1, 1, ya. Ini mengalihkan matriks. Ini mengalihkan matriks. Jadi, kalau konstanta yang dikalikan, bintang saja. Kalau matriks yang dikalikan, persen, bintang, persen. Transpos suatu matriks, itu T saja. T, nah ini matriksnya apa? Vektor itu, sekali lagi ya, vektor itu bentuk matriks khusus. 1 kali N atau N kali 1. Ya. Nah, baik. Nah, sekarang ada yang disebut dengan Kronecker. Kronecker itu kalau sembarang matriks kalikan sembarang matriks bisa saja, misalnya kita mau mengalihkan ini nih. VC ini 111 ya. VC 111. Kemudian saya kalikan dengan IC. Ya. Nah, perintahnya Kronecker, ya, perintahnya Kronecker. Gini. Kronecker. Kronecker, ya. Kronecker, apa yang dikalikan? VC dengan IC. Ya, hasilnya. Hasilnya seperti ini ya. Itu kalau VC kali IC. Artinya kan ini VC itu kan 111 ya. 111. Nah, 1 yang pertama itu dikalikan identitas berukuran 3 kali 3. 1 yang kedua dikalikan identitas juga 3 kali 3. 1 yang ketiga dikalikan identitas 3 kali 3. Ya. Nah, ini hasilnya. Kalau dibalik, sekarang kalau dibalik, Kronecker, ya. IC begini, VC. Nah, ini artinya IC kan ini nih. IC itu ini. Ya. Nah, ini ya. Nah, masing-masing ini dikalikan 111. Jadi 111 000 000 gitu ya. 000 111 gitu ya. Nah, coba kita lihat. Ya, nih. 111 0 0 0 111 0. Ini Kronecker. Jadi kalau perkalian Kronecker itu mau matriks yang pertama berapa kali berapa, yang kedua berapa kali berapa, bisa ada hasilnya. Jadi tidak seperti perkalian biasa. Kalau perkalian biasa menggunakan, sekali lagi ya, menggunakan persen, bintang, persen. Oke. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya apa namanya? Inverse. Nah, kalau inverse harus ada ini dulu. Pakai solve, ya. Solve matriksnya apa? Kebetulan di sini enggak kalau identitas diinverskan ya identitas ya. Nah, itu apa namanya tidak lucu. Jadi kalau misalnya kita harus bikin matriks yang bukan identitas dulu. Nah, perintahnya bagian dari ini, ya. Solve kemudian nama matriksnya. Ya, solve nama matriksnya. Oke. Solve nama matriksnya. Nah, itu kalau apa namanya inverse. Ini kan sudah berkalian antara X transpose dengan X gitu ya. Oke. Baik. Nah, jadi kalau ini kita jalankan misalnya, misalnya kita jalankan begini ya, sampai di sini. Nah, kemudian kita mau cari ini harus kalau sebelum kita bisa mengetikkan di sini, kalau di sini sudah dikompil dulu. Cara mengkompilnya di sini kan Ctrl R begini ya, Ctrl R begini. Nah, misalnya gini. Baru sekarang kita bisa melihat XMU. Nah, XMU itu apa gitu ya. Nah, sekarang ini panjang kali 36 itu isinya seperti itu semua kan itu. Nah, kalau misalnya di sini ini Kroneckernya, langsung hasil XMU-nya ya. Nah, kalau mau misalnya kita melihat MU gitu ya,
di sini harus compile dulu. Compile dulu ya. Tuh. Kemudian kita baru ketikkan MU. Nah, materinya seperti ini. Ini 36 kali berapa? 36 kali 36. Karena nggak cukup ya, dia berbaris-baris. Ya. Berbaris-baris, 36 kali 36. Bayangin aja kalau pakai Excel, capek kita. Ya. Dan perlu apa namanya, ekstra hati-hati, jangan sampai salah. Ya. Itu MU. Yang merupakan sebetulnya perkalian ini. X mu kali inverse dari. Nah, dan seterusnya. Dan nanti kalau sudah sampai yang seperti ini, kita kerja di Kronecker lagi ya, Kronecker lagi. Baik, ini contoh saja bagaimana kalau kita menggunakan operasi matematik yang matriks ya, yang matriks sifatnya. Tadi kan awal-awal hanya kalau kita bekerja dengan skalar. Oke, ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya? Ya. Contoh lain kalau ini datanya di eksternal, datanya di eksternal, datanya tidak di sini, tetapi di hard disk D ya, namanya data tesis TXT. Nah, untuk meyakinkan ada apa enggak, kita harus lihat dulu data tesis TXT ada enggak, misalnya gitu ya. Saya lihat dulu data tesis.txt ada ya. Jadi misalnya data tesis.txt ada, saya buka misalnya. Nah, bentuknya seperti ini, kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini ada provinsi Aceh sampai Papua Barat apa dan sebagainya. Ini ada variabel-variabel berita, tugas dan sebagainya ya. Nah, itu bentuk aslinya datanya TXT. Datanya dalam bentuk teks. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke R tadi. Ya, datanya eksternal ini sekali lagi. Gitu ya. Nah, kita baca. Nah, kemudian oke, biar kelihatan di atasnya. Jadi data tesis read tabel, baca tabel di drive D, nama filenya ini header true, kemudian ini datanya kalau kita tampilkan di sini seperti ini ya. Oke, jadi provinsi, berita, tugas, email, sosial media, beli, jual dan sebagainya ya. Nah, kemudian DM ini sudah aplikasi sini ya. Gak apa, kita nggak lihat itunya, tapi ngelihat plotnya aja, plot. Nah, lihat plotnya ini ya. Nah, nanti kalau sudah sampai ke kalkulasi bagian dari multivariat, misalnya di multivariat, bagaimana kita mengklasterkan nanti mata kuliah statistik itu intinya bagus-bagus. Nanti jangan apa namanya, jangan bosan-bosan aja nih. Ini dengan memplotkan ya dengan metode single linkage. Single linkage itu ada istilah lain yaitu tetangga terdekat. Jadi mana di antara provinsi-provinsi ini yang memiliki sifat yang mirip, yang angka-angkanya mirip gitu ya. Nah, ini nomor yang muncul di sini itu nomor provinsi ini, nomor provinsi. Jadi di sini misalnya 14 dengan 33 itu Papua Barat misalnya, 14 apa ya. Nah, itu bisa lihat nanti. Ini kalau itu plotnya metode yang digunakan dalam pengklasterannya single. Ini kalau komplit agak beda kan? Nah, ini kalau misalnya rata-rata average. Nah, jadi yang seperti ini lebih bagus menggunakan R daripada tampilannya ya, daripada SPSS. Karena kalau SPSS ini apa namanya perbedaan sedikit-sedikit seperti ini gambarnya tidak tampak. Kadang-kadang jadi satu tutup ya.
Oke. Saya tampilkan lagi misalnya, oke, apa ya? Oke, ini sudah, oh ini enggak perlu. Jadi itu head size kemarin sudah ya, sudah. Ini di awal ini juga kalau tabelnya, lalu datanya eksternal. Jadi datanya bisa eksternal, datanya atau internal. Atau kalau internal itu caranya macam-macam. Pakai yang tadi itu, ya. Pakai seperti ini, ya. Pakai Airbind bisa, terserah, ya. R itu row, bind, jadi kita menggabungkannya berdasarkan baris, gitu. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ingin bertanya ya Pak. Ya. Untuk R ini apa untuk menuliskan skripnya di Notepad apa bisa ya Pak? Bisa. Bisa di Notepad, nanti dipindahkan ke itu, tetap dipindahkan ke ini, ke R editor. Ya. Nanti dipindahkan ke sini. Datanya bisa Notepad, nanti bisa disimpan save as txt juga bisa. Dari Excel juga bisa datanya. Ya. Ya, di sini bisa. Nanti tetap saja eksekusinya di sini. Jadi nulis di Notepad biasa dulu, tapi tetap saja nanti waktu eksekusi harus di sini, nggak bisa di Notepad-nya. Kalau nuliskannya bisa, nanti tetap saja eksekusinya di sini ya, di R editor. Ya. Iya Pak. Oke, yang lain? R. Nah, jadi aplikasi R itu bisa bentuknya di RGUI, ya, Graphic User Interface atau RStudio. Nah, kalau saya sedang berusaha jalankan RStudio ini, tapi karena ini ya detik time, jadi paket aplikasi saya yang terinstall di sini banyak sekali, besar-besar, jadi waktu loadingnya lama. Oke. Baik. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ada yang belum pernah install? Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, coba dinyalakan dulu itunya. Videonya. Saya mau fotoin. Foto kelas. Nyalakan dulu ya videonya. Yang belum nyala dinyalakan. Oke, 1, 2, 1, 2. Ada yang belum? Fitri Nuriana. Oke, 1, 2. Ini siapa nih? Susitri. Reka. Reka tidur. Tidur kali Rekanya ya. Oke. Susitri, yang susah masuk, keluar masuk. Baik. Oke ya, jadi kuliahnya sampai di sini dulu. Sering-sering latihan R. Biar terbiasa. Nanti dari yang sederhana, dari yang menggunakan R sebagai kalkulator, sampai nanti R buat program. Ya. Kalau tidak dilatih, ini kan kalian ini 2019 semua ya kan? Ya kalau tidak dilatih susah ya. Kalau misalnya nanti cepat-cepat lupa, sama aja penghafal sesuatu itu harus sering juga tetap
melatih apa yang dihafalnya, ya. Nah, kalau di statistik itu bukan hanya menghafal, tapi sebaiknya juga menggunakan logik, ya, menggunakan logik. Kenapa begini, kenapa begitu dan sebagainya, kan? Karena kalau sekarang ini tidak zamannya menghafal. Kalau menghafal, apa yang dimaksud dengan ini, gitu ya? Kalian bisa tanya sama Google, kan, kayak gitu. Tapi kalau logik nggak akan bisa Google ngasih tahu, ya. Jadi seperti itu, bukan zamannya menghafal lagi. Makin banyak latihan, semakin bagus. Apalagi saya tahu 2019 ini angkatan yang bagus, angkatan yang nilainya bagus-bagus, ya. Pertahankan sampai nanti, gitu ya. Nah, gitu. Oke ya, sampai di sini dulu. Kita ketemu minggu depan. Selamat siang ya. Iya, Pak. Oke. Siang, Pak. Oke, sama-sama. Siap, Pak. Yuk.